Anissa Berkisah. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anissa Mikaela Arina. Aku sangat senang bercerita dan mendengarkan kisah-kisah yang tertulis di dalam Al-Quran juga hadis. Kalian mau belajar tentang apa? Hah? Kalian hari ini mau belajar tentang apa coba? Hujan. Mau tahu tentang hujan kalian? Ya. Gasan juga mau tahu tentang hujan? Khadijah juga mau tentang hujan? Masya Allah, ya udah ini ide dari Kak Anissa ya. Baiklah, insya Allah. Kenapa? Itu hebat, bisa nurunin hujan yang nggak kotor kalau genteng kotor. Oh iya, kalau dari langit nggak kotor ya, Masya Allah ya. Bahkan di salah satu kajian milik beberapa ustadz di YouTube yang Mama lihat, salah satunya Ustadz Khalid Basalamah bilang kalau ada hujan keluar, karena air hujan itu insya Allah menyehatkan, karena hujan itu adalah rahmat. Kecuali kalau gerimis. Nah itu Mama belum tahu deh tuh kalau masalah gerimis itu, karena belum pernah mendengar. Iya, Bismillah ya, kita mulai ya. Sudah paham tadi ya tentang adab belajar ya? Sudah, Masya Allah. Hati-hati ya. Disimak, tolong disimak. Bismillah. Ya, segala puji bagi Allah yang pada saat ini telah menganugerahkan kita suatu karunia yang sangat bermanfaat, yaitu menurunkan hujan untuk makhluknya. Di dalam surat An-Naba ayat 14 ada firman Allah, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Wa anzalna Wa anzalna minal mu'sirati Masya Allah, syukron Kakak Anissa. Nah itu artinya adalah dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Jadi hujan itu Allah turunkan melalui awan, Masya Allah. Dan itu adalah suatu tanda kekuasaan Allah Ta'ala ya. Allah menurunkan hujan pada tanah yang tandus. Di tanah yang tandus itu tidak tumbuh tanaman apapun. Sehingga dengan Allah turunkan air hujan, kamu jilbabnya bener dong. Tanaman yang tadi tidak tumbuh di tanah yang tandus, akhirnya sekarang tumbuh menjadi tanaman yang subur dan indah. Nah, bagaimana coba kamu menyimpulkannya coba, teman-teman? Allah menciptakan hujan untuk menumbuhkan
tanaman yang indah dan cantik. Masya Allah. Jadi, kalau ada hujan turun, apa adabnya? Berdoa. Bagaimana doanya Khadijah? Bagaimana doanya Gasan? Allahumma shayban nafi'an. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi, apa coba? Hujan itu adalah rahmat. Ya, karena hujan itu insya Allah pasti memberikan manfaat. Lalu apalagi coba? Di saat hujan turun adalah waktu yang sangat doa diijabah. Iya, doa dikabulkan ya. Ada 3 keadaan. 3 keadaan itu sangat mustajab, yaitu adalah bertemunya 2 pasukan, lalu menjelang sholat dilaksanakan. Nah, menjelang sholat dilaksanakan itu apa maksudnya, Nisa? Antara azan dan iqamah. Betul, berarti kalau lagi ada jeda antara azan dan iqamah, kita angkat tangan kita. Seperti yang dilakukan sama Ustadz Daeng kan, kalau habis azan pasti langsung duduk sambil mengangkat tangannya. Begitu juga orang-orang yang ada di masjid, kita minta doa. Apapun doa itu insya Allah pasti Allah kabulkan. Kalau tidak Allah kabulkan di dunia, maka insya Allah akan mengabulkannya di akhirat kelak kita sebagai apa coba? Sebagai rasa sayangnya Allah untuk meringankan hisab kita. Bisa jadi juga doa kita tidak dikabulkan di dunia, tujuannya adalah untuk menjaga kita, memberikan kita keselamatan. Kayak semisalnya nih Nisa, ya Allah, ini aku sudah berdoa di saat hujan deras. Aku padahal minta stiker yang lucu-lucu ke mama. Tapi kenapa ya aku sudah bilang sama mama dan aku sudah berdoa sama Allah, tapi kok belum dikabulkan dan mama belum mengizinkan aku untuk membeli. Ternyata apa coba? Doanya Anissa itu sebagai tameng, sebagai penjaga Nisa, padahal Allah itu memberikan Nisa kesehatan, ya kan? Nih, kayak semisalnya, kalau jadi Allah itu menggantikan stiker itu dengan kesehatan, dengan makanan yang enak, lalu juga dengan keselamatan Nisa bepergian naik sepeda. Alhamdulillah diberikan kenikmatan sampai ke tempat tanpa ada kecelakaan, seperti itu. Jadi jangan bersedih hati kalau semisalnya doa kita belum dikabulkan di waktu-waktu mustajab. Lalu apalagi coba? Sama itu tuh. Atau enggak si A bilang, ya Allah, semoga aku kaya. Tapi masih aja enggak kaya. Iya, karena ya namanya kekayaan itu adalah titipan dari Allah, ya kan? Bisa jadi dengan kekayaan itu kita malah menjadi sombong, kita malah menjadi suka menghina orang, kita malah menjadi pelit untuk mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Makanya Allah lebih tahu. Berarti Allah yang maha pemurah dan pemberi rezeki tahu si fulan lebih baik seperti ini saja daripada nanti dititipi harta
oleh aku, ternyata hartanya untuk bermaksiat. Seperti itu. Lalu, apalagi coba? Kalau semisalnya hujan sudah selesai, apa doanya? Kakak Anissa? Masya Allah. Dan kalau hujan itu biasanya ada apa yang membuat kita berteriak? Petir. Geluduk ya. Apa doanya coba? Kalau misalnya ada petir. Coba Khadijah. Dibantu Kakak Nisa. Subhanalladzi yusabbihul ardu bihamdihi wa malaikatuhu bihamdihi. Nah, jika hujan turun, jangan ada yang mengatakan, aduh hujan, aduh ini kenapa sih kok hujan, padahal kan aku udah ngeluarin sepeda. Aku pengen main sama teman-teman. Iya, ini kenapa sih hujan? Ih, coba kalau nggak hujan. Nah, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Iya. Masya Allah. Itu namanya mencela hujan. Tuh ya, hati-hati dalam berkata. Karena setiap sesuatu yang diucapkan sama kita itu akan selalu dicatat sama Allah dan malaikat. Lalu apa coba? Ada hadis qudsi yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa atau waktu. Padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa, pengatur waktu. Akulah yang mengatur siang dan malam. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita mendengar nama Nabi, kita harus bersalawat untuknya agar kita diberikan syafaat oleh Rasul kita. Masya Allah, tabarakallah. Nih ya, Rasulullah mengatakan, janganlah kamu mencaci maki angin. Tuh ya, tidak boleh mencaci maki hujan, tidak boleh mencaci maki angin. Karena hujan, angin, matahari, bulan, bintang, semua adalah makhluknya Allah. Dan mereka sangat patuh kepada Allah. Kalau manusia itu ada yang patuh, ada yang tidak ya. Bahkan manusia itu di dalam surat Anas itu apa coba?
ada yang menjadi golongan setan. Iya, dari golongan setan. Karena apa coba? Setan itu ada yang berbentuk jin dan juga manusia. Betul kan? Tapi kok ini sih kalau Kenapa? kita ketemu anjing itu harus kita bunuh. Oh iya, karena itu bisa jadi jelmaan setan sayang. Tapi kalau misalnya bukan gimana? Kasihan. Ya, coba nanti tanya sama Ustadz Daeng sama Ustadz Abdul Khalik coba. Masya Allah, Ustadz besar ya. Lalu setelah itu apalagi tentang hujan yang mau kalian ketahui? Kalian kalau ada hujan ngapain sama mama coba? Kalian kalau ada hujan besar ngapain sama mama? Pertama berdoa, lalu buka baju, lalu main hujan ya. Masya Allah, seru ya, dingin ya, Masya Allah ya. Tapi kadang-kadang ada perasaan takut juga ya deh ya. Takut ada apa? Takut ada petir ya deh ya. Masya Allah, Masya Allah. Makan air Mm-hmm. dari langit ini keadaan AC. Nah iya, ini tentang masalah hujan. Kalau tidak ada hujan, ternak-ternak tidak akan bisa berkembang biak. Lalu juga apa? Sayur-sayuran tidak bisa tumbuh. Dan juga apa coba? Tidak ada air. Kita jadi susah mandi, minum. Lalu apa lagi? Jadi susah berwudu. Oh ya, sama hewan-hewan. Hewan-hewan Iya. jadi enggak minum hewan. Hebat kan? Allah itu hebat ya, Masya Allah ya. Bisa kita ini bisa. Iya. Dan Allah tidak merasa berat loh untuk memelihara semuanya. Sedangkan mama aja kadang-kadang bingung. Wah, Anissa, Gasan, Khadijah, kalian makannya banyak banget. Ngambil lauknya jangan banyak-banyak, sisain buat papa nanti pulang kerja. Suka kan orang ngomong kayak gitu ya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah itu akan senang kepada hambanya yang selalu berdoa dan meminta. Bahkan meminta itu sambil menangis. Sama itu Allah ciptain kapal, ciptain kapal bagus, bikin mobil, bagus mobilnya. Lalu Sekarang ini udah banyak kendaraan yang unik sama robot-robot yang unik. Itu yang ciptain Allah. Iya, Masya Allah. Ada mobil, ada pesawat. Mobil Tesla bisa jalan sendiri. Oh iya, mobil Tesla ya. Pesawat bisa jalan sendiri. Masya Allah ya. Sama besi itu dikeluarkan sama Allah. Iya. Yang membuat besi itu Allah ya. Jadi sekarang kalimatnya diubah ya. Ini adalah buatan aku. Diubah kalimatnya, tidak boleh lagi mengucapkan seperti itu. Karena yang mengizinkan kita membuat kue, membuat teh manis, membuat masakan, itu semua adalah Allah. Dan kita diperintahkan untuk selalu bersyukur
Khadijah. Bersyukur Khadijah. Nih, nak, Mama mau sedikit berkisah nih tentang orang-orang yang tidak bersyukur ya. Kisah ini diambil dari zamannya Nabi Musa. Kisah tentang Bani Israel yang tidak pernah bersyukur. Malah mereka sangat cepat bosan terhadap makanan dan rezeki-rezeki yang Allah berikan. Parah kan? Iya. Iya, tidak boleh mencela makanan kan? Tuh, sehingga mereka malah menantang dan meminta Nabi Musa agar mengeluarkan makanan lagi untuk mereka. Mama bacakan artinya ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa," nih, coba Mbak Nisa yang baca. Nisa? Nisa? Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Oleh sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Rohmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpahkanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat murka dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Al-Baqarah ayat 61. Masya Allah. Syukron Kakak Anissa. Jadi, jika kita tidak pernah bersyukur, kita seperti siapa? Seperti Bani Israil. Masya Allah. Makanya, ada makanan apa yang dihidangkan oleh orang tua kalian yang sudah dimasak oleh ibu, tidak boleh apa Khadijah? Tidak boleh dicela. Makan apa sih nih? Aku kan gak suka sama makanan ini. Aku mau yang lain. Kok Ayam goreng aku mau ayam goreng sama jengkol. sama jengkol. Padahal apa coba? Padahal orang tuanya mungkin pada saat itu tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan makanan yang diharapkan oleh anaknya. Berarti itu adalah termasuk apa? Salah satu bentuk apa Nisa? Kedurhakaan. Nah, suatu bentuk kedurhakaan karena membuat orang tua bersedih hati. Masya Allah, Khadijah hebat. Lalu juga apa? Kok mama masaknya tempe terus? Makanan apa sih nih? Gitu kan? Iya, padahal aku maunya kan kentang. Takoyaki. Atau mungkin orang luar negeri kan menganggap tempe itu adalah makanan yang paling mahal. Iya, orang luar negeri menganggap tempe sebagai makanan yang mahal. Lalu minta daging sapi. Gasan apa? Mau bicara apa Gasan? Mama, aku mau itu, aku Masya Allah, beramai sama manis.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Biasa kan gurame asam manis mahal banget. Mahal banget kesukaan Mama Mim ya gurame asam manis ya, Masya Allah ya. Enak banget. Nih sayang, tentang masalah hujan, Mama lanjutkan kembali ya. Nih dengarkan Khadijah ya. Khadijah yang sering berteriak kalau ada petir nih. Petir adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Suaranya itu adalah pengoyak dari besi di tangannya. Kalau kata Ustadz Khalid Rurai, petir itu adalah cambuknya malaikat. Cambuknya aja segede gitu kan, gimana malaikatnya? Oh iya. Allah itu kan bisa ciptain apa aja. Karena ada kejadian yang unik banget. Ada petir, tapi gak ada dalam jalan ya. Petirnya gak ada kayak garis. Dia bulat jalan, tidak jalan. Di mana? Di negara apa? Di YouTube ya? Asli loh. Kalau di YouTube itu beritanya itu jangan semuanya dipercaya, kecuali sumber-sumbernya yang emang udah benar-benar aja. Iya, kecuali kalau kajian, terusnya tentang masalah pendidikan, itu insya Allah lah, insya Allah mudah-mudahan benar. Lalu apalagi coba kalian mau bertanya apa coba? Tadi kan Mbak Nisa kan membaca doa ketika mendengar petir. Coba diulang lagi. Subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Masya Allah, itu hadis riwayat Bukhari. Ya, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Tuh, petir sama malaikat aja takut sama Allah loh, Nak. Itu kita yang nggak bisa apa-apa masa nggak takut? Iya. Kadang-kadang lagi hujan deras, bukannya kita berdoa malah melakukan maksiat ya. Banyak di luar sana ya. Orang pada joget-joget. Ya kan? Akhirnya ya. Ada orang yang menghina, terus habis itu dia langsung kesambut. Masya Allah. Itu berarti apa coba? Allah memberikan azabnya segera kepada orang tersebut ya. Nah terusnya untuk Khadijah sama Gasan yang mendengarkan cerita serem dari Kak Anissa tadi, ada orang Allahu Akbar. Ditutup saya. Ini namanya adalah gangguan setan. Kalau lagi belajar pasti ngantuk. Kalau lagi main main nggak ngantuk. Iya, melek sampai subuh ya kan. Giliran baca Quran matanya merem. Nah itu kayak Khadijah tuh. Khadijah mau minum. Mau minum, mana minumnya Khadijah tadi? Minum dulu sayang.
Mana minumnya tadi? Tadi kan Khadijah beli susu mana? Hah? Udah habis? Masya Allah. Kenapa? Nih, air putih nih saya. Ambil. Nih, ada lagi nih Nam. Allah Ta'ala berfirman. Ya boleh. Oke sayang, silahkan. Kalau mau minum jangan lupa baca apa? Baca bismillah ya. Jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa baca bismillah dan juga pakai tangan yang baik. Ya. Nih ya, Mama akan memberi satu buah hadis lagi nih, agar kalian mensyukuri semua pemberian Allah. Masya Allah nih. Dengarkan ya. Allahu Akbar. Yang benar dong Khadijah. Nih, Allah Ta'ala berfirman, dan di langit terdapat rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah hujan. Ya, jadi makanan yang kalian makan sehari-hari itu adalah rezeki yang turun dari Allah, dari langit. Ya, karena jika tidak ada hujan, maka apa? Semua kering. Dan kita juga pasti akan membutuhkan air dalam semua kondisi. Kelaparan ya kan, kalau mau masak kan harus pakai air kan. Mau goreng ayam, coba goreng ayam. Kalau mau goreng ayam kan juga harus pakai air juga. Ayamnya harus dicuci, betul nggak? Harus pakai minyak. Nih, Mama sudah membuatkan tugas buat kalian. Kisah dari Mama sekian dulu. Hari ini dilanjutkan dengan kegiatan kalian. Nih, untuk gasan kita qadarullah, adik Anissa yang bernama Gasan memiliki kondisi disleksia dan ADHD juga. Jadi di umurnya yang 9 tahun, adik Gasan masih belajar seperti ini. Masih memenggal suku kata. Yang tugas-tugas ini semuanya siapa yang bikin? Mama Ina, dan harus kalian kerjakan. Kalau untuk Khadijah di sini dicari ya. Tuh, ada alat-alat transportasi. Dilingkari. Mana yang transportasi? Ya boleh sayang. Nah,
Nah, ini juga ada Khadijah tuh, belajar matematika, berhitung tuh. Mencari jumlah lebahnya mana. Oh, Khadijah menghitung lebah. Ya, Khadijah lewat dari tempatnya Kakak Gasan. Tidak boleh melangkahi meja seperti tadi. Nanti Khadijah nilainya dikurangi, mau tidak dapat itu. Dapat dikurangi nanti jatah. Lalu ini Gasan. Gasan kemarin minta tugas mobil. Ya, nih udah dibikinkan tugas mobil nih, mencari jalan pulang. Lalu ada juga penjumlahan untuk Gasan. Dikerjakan. Untuk Anissa, pelajaran IPA kali ini. Tuh, sayang, Masya Allah tuh. Anissa mempelajari bagian tumbuhan. Dikerjakan ya. Lalu ini juga ada mencari lawan kata. Oh, sudah selesai Khadijah. Masya Allah, tapi hebat sekali dalam waktu cepat. Tapi aku nggak bisa, ini kayak mana? Dilingkarin sayang. Alat transportasi yang mana? Yang buat aku jalan-jalan kayak mobil atau apa? Iya, kalau begitu kita sambil mengerjakan apa? Tugas, ya. Kita akhiri dulu kisah ini, anak-anak. Ditutup dulu dengan membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita beristighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ayo, Gasan, Khadijah. Sekian dari Anissa, semoga bermanfaat. Kita tutup kisah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.